Wabarakatuh. Halo kawan-kawanku, kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan pada kesempatan sore kali ini kawan-kawan, di sini saya akan berbagi mengenai sedikit pembahasan mengenai beberapa teknik budidaya yang dapat mempengaruhi mikroba di tanah. Sebelum masuk ke pembahasannya ya, kawan-kawan bisa lihat di bagian sana ada tanaman budidaya kami ya. Cabenya sudah mulai tumbuh dengan bagus, tapi kami belum memantau mendalam apakah sudah mulai berbuah produktif, akan tapi ini sudah memasuki masa generatif ya. Ini perbedaannya cabai rawit dengan cabai keriting, yaitu atau cabai lalap itu biasanya berbunganya jauh lebih cepat ya kan kawan, dibandingkan dengan cabai rawit semacam itu. Kalau cabai rawit itu terkadang lama, tapi ya masa panennya memang lama kan kawan. Lalu kita lanjut lagi pembahasan berikutnya, yaitu mengenai bagaimana teknik budidaya bisa mempengaruhi ketersediaan mikroba di dalam tanah. Nah, pastinya mikroba yang ada di dalam tanah dalam proses budidaya tanaman itu kan memiliki kepentingan masing-masing ya untuk menumbuhkan dan mengembangbiakan si tanaman tersebut. Nah, karena mikroba ini sifatnya adalah makhluk hidup, maka mereka juga perlu media, perlu tempat untuk mereka tumbuh dan berkembang. Dalam mereka tumbuh dan berkembang di media tanah ya, ataupun yang lainnya, udara dan air dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kita itu dalam membudidayakan ada beberapa teknik yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan si mikroba yang berada di tanah tersebut. Nah, pertumbuhan dan perkembangbiakan itu sendiri pastinya dipengaruhi oleh teknik-teknik yang seringkali dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan dari mikroba tersebut. Salah satunya adalah yaitu pengolahan lahan, di mana pengolahan lahan itu sendiri mampu dan bisa menjadikan mikroba tersebut bisa hilang ataupun rusak. Salah satunya adalah mikroorganisme berupa kelompok jamur yang dimana biasanya kelompok jamur itu membuat jejaring yang berada di tanah, yang mereka itu sifatnya menyebar melalui media tanam semacam itu. Penyebarannya itu kalau kita melakukan pengolahan lahan, nah itu biasanya media penyebaran dari jejaring jamur tersebut akan rusak ya akibat dari pengolahan lahan semacam itu. Lalu selain jamur ya juga ada bakteri yang dapat mati sebagai akibat dari penggunaan pupuk-pupuk anorganik. Nah, pupuk anorganik memang beberapa mikroorganisme bisa ya untuk tahan akan pupuk anorganik, tapi ada juga mikroorganisme yang tidak tahan. Nah, hal ini disebabkan karena pupuk anorganik itu biasanya mengakibatkan masam, dan bakteri, jamur dan mikroorganisme lainnya itu biasanya berada di pH yang netral yang mampu bertumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jika media tanamnya itu masam, maka nantinya akan menjadikan mikroorganisme tidak bisa tumbuh dengan baik kawan-kawan, semacam itu. Lalu selain itu juga biasanya penggunaan pestisida ataupun lahan yang sering kali pengolahannya dibakar itu juga mengakibatkan mikroorganismenya mati.
Sebagai contoh di lahan budidaya padi itu biasanya kalau damennya atau batang padi itu sudah kering, biasanya pada dibakar untuk membersihkannya, karena ya memang petani menginginkan yang mudah lah cara pembersihannya itu. Salah satunya dibakar. Nah, sebenarnya pembakaran semacam itu juga bisa mengakibatkan mikroorganisme yang berada pada permukaan tanah atau media tanam itu juga kepanasan ya, akibat pembakaran tersebut yang mengakibatkan mikroorganisme tersebut mati kan kawan. Nah, oleh sebab itu dengan adanya hal semacam itu, kawan-kawan harus bisa ya membudidayakan jauh lebih tepat dan sesuai ya dengan kebutuhan dari si mikroorganisme tersebut. Yang pastinya kan kawan, ya pastinya lebih enaknya kalau dalam membudidayakan secara alami, yaitu ya penggunaan bahan-bahan yang sifatnya kimia dihindarkan dan yang dapat mempengaruhi tumbuh dan perkembangbiakan mikroorganisme seperti api itu kan dapat mematikan makhluk hidup, itu juga bisa dikurangi ya kan kawan. Semacam itu yang jelas dalam membudidayakan bagaimana kita sebagai petani harus bisa mengoptimalkan ya mikroorganisme yang berada di lahan. Semakin banyak mikroorganisme, semakin lengkap mikroorganisme, juga itu menjadikan semakin bagus pula ya media tanam kawan-kawan. Dan oh ya kan kawan, dalam membudidayakan tanaman, kalau sifatnya monokultur atau penanaman satu jenis tanaman secara terus-menerus, itu juga mengakibatkan keberagaman mikroorganisme juga kurang bagus ya kan kawan, karena mikroorganisme yang diandalkan hanya itu saja, dan yang terjadi di lapangan biasanya kurang lengkapnya mikroorganisme. Jadi ketika ditanami tanaman yang lain itu kurang kurang potensi ya kan kawan, semacam itu. Jadi tanamannya pertumbuhan dan perkembangbiakannya kurang optimal. Nah, itu dulu kan kawan yang bisa saya sampaikan. Pada intinya kan kawan bisa menjaga mikroorganisme agar mikroorganisme mampu memberikan efek yang bagus bagi tanaman yang kita budidayakan. Dan dengan bisa memanfaatkannya hal semacam itu, kawan-kawan bisa memperoleh keuntungan yang lebih ya dalam proses budidaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.